wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Melani dengan NIM 210803, Prodi Manajemen. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara, SPD MM. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Selanjutnya yaitu tentang pemasaran internasional. Pemasaran internasional merupakan keadaan suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain, ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Selanjutnya yaitu hambatan-hambatan dalam melakukan bisnis internasional. Yang pertama yaitu perbedaan mata uang antar negara. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Yang keempat, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Yang kelima, terjadinya perang. Yang keenam, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang bisnis internasional di Indonesia. Yang pertama, ada Indonesia itu memiliki peluang ekspor yang lebih baik, mengingat kekayaan sumber daya alam dan berlimpahnya tenaga kerja yang dimiliki. Yang kedua, konsumen Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman dari segi kultur dapat dijadikan peluang bisnis yang bagus. Yang ketiga, Indonesia belum terlalu banyak mempunyai produk yang mampu bersaing di pasar internasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan bisnis internasional. Yang pertama, kurangnya kapasitas nasional. Yang kedua, lemahnya infrastruktur fisik. Yang ketiga, kurangnya kondusifnya kondisi sosial, politik, hukum. Yang keempat, rendahnya investasi asing. Yang kelima, biaya ekonomi yang tinggi. Yang keenam, ada tenaga kerja yang kurang kompetitif, yang kesemuanya menjadikan produk-produk Indonesia kurang kompetitif di pasar internasional. Nah, selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Teori dan kebijakan perdagangan internasional merupakan aspek mikroekonomi dan ilmu ekonomi internasional, sebab berhubungan dengan masing-masing negara sebagai individu yang diperlakukan sebagai unit tunggal, serta berhubungan dengan harga relatif satu komoditas. Selanjutnya, di sini ada manajemen pemasaran internasional. Manajemen pemasaran internasional yaitu kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar-pasar di negara tersebut melalui pertukaran kepuasan bersama, baik secara impor atau ekspor barang atau produk. Nah, selanjutnya ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran yaitu strategi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan dengan memadukan berbagai aktivitas pemasaran dalam satu waktu. Selanjutnya, di sini ada strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional adalah bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya yang langka. Untuk mencapai tujuan internasionalnya, strategi bisnis internasional mencakup keputusan yang mempengaruhi semua fungsi dan aktivitas perusahaan. Nah, selanjutnya ada tujuan strategi bisnis internasional. Yang pertama, menciptakan nilai bagi pelanggan yang mana pelanggan bersedia membayar. Yang kedua, jarang terjadi karena kompetensi yang dimiliki bersama dengan banyak pesaing tidak bisa menjadi dasar keunggulan kompetitif. Yang ketiga, sulit untuk ditiru atau digantikan. Dan yang keempat, yaitu diatur dengan cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi penuh dan menangkap nilai dari potensi kompetitif ini berharga, langka, dan sulit untuk meniru kompetensi.
Nah, selanjutnya di sini ada dampak dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu yang diuntungkan dan yang dirugikan oleh perdagangan untuk menganalisis dampak-dampak perdagangan bebas terhadap kesejahteraan. Pertama-tama, para ekonom isolan mengasumsikan isolan sebagai sebuah perekonomian yang kecil dibandingkan dengan perekonomian dunia, sehingga tindakannya tidak dapat mempengaruhi kondisi-kondisi, misalnya seperti harga di pasar dunia. Yang kedua, keuntungan dan kerugian bagi negara pengekspor saat itu harga domestik lebih murah daripada harga dunia. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian bagi negara pengimpor andaikan harga domestik sebelum adanya perdagangan ternyata lebih tinggi daripada harga yang diberlakukan di pasar dunia. Yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.